Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi dengan NIM 20304119, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, lokal 3C, Yayin Batu Sangkar. Baiklah, saya akan membuat video tentang pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang. Investasi secara umum adalah suatu usaha penanaman modal atau sejumlah uang pada suatu perusahaan atau proyek tertentu. B. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi yang terdorong, yaitu investasi yang tidak diadakan akibat penambahan permintaan. Penambahan permintaan yang diakibatkan pertambahan pendapatan. Investasi ekonomi yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas. Artinya investasi yang diadakan bukan karena penambahan permintaan efektif. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko, dan prosesnya, yaitu 1. Menurut jangka waktunya, investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Investasi jangka menengah, yaitu investasi rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Investasi jangka panjang. Menurut risiko, setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan untung. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal istilah high risk, high return, low risk, low return. 3. Membuat prosesnya. Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat memilih portofolio investasi tersebut. B. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Jenis-jenis investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu 1. Investasi lancar. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. 3. Mempertahankan investasi properti. Properti adalah investasi pada dana atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan berinvestasi. 4. Investasi dagang. Investasi dagang adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. C. Laju investasi. Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan standar hidup pada masa yang akan datang. Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional yang merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Laju investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pengaruh nilai tukar. Secara teoritis, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat
inti atau tidak pasti. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat kos ini akan menyebabkan nilai real aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga secara umum dan melanjutkan akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. 2. Pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh signifikan. Dorongan untuk berinvestasi pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal atau input lain untuk menghasilkan output atau barang final. 3. Pengaruh tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. 4. Pengaruh infrastruktur. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengulangi krisis. D. Sumber-sumber investasi. Sumber dana dibedakan menjadi suatu sumber inter perusahaan dan sumber ekstern perusahaan. 1. Sumber intrans. Modal yang berasal dari sumber inter adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Metode pembelajaran dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan yang berarti suatu pembelanjaan dengan kekuatan sendiri disebut pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing dalam artian yang luas. Sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan atau retained net profit dan penyesuaian depreciation. Laba tahan. Laba tahan dimaksud dalam cadangan atau laba ditahan. Selain tergantung pada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu, juga menguntungkan pada dividen policy dan flowing back policy yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. B. Depresiasi. Biasanya depresiasi setiap tahun adalah tergantung kepada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. 2. Sumber ekstern atau external sources. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik. 3. Supplier. Bank dan pasar modal. Pasar modal sebagai sumber ekstern utama. Supplier. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. B. Bank. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa di bidang keuangan. Untuk bentuk kredit yang diberikan oleh 24 bank antara lain kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pasar modal. Pasar modal suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal di suatu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang lain pihak. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.